Awal sudah dilancar ya. Baik, Pak. Berdoa bagaimana caranya masing-masing. Doa mulai. Baik, Bapak presensi dulu ya. Apakah pada hadir semua? Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Bagus. Baik, sebelum Bapak mulai materi pembelajaran, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari itu yang pertama kita akan mengetahui apa itu akuntansi sebagai informasi, apa itu pemakai akuntansi, dan bidang-bidang akuntansi ya. Harus semangat ya belajarnya. Karena kita dibiayai oleh kedua orang tua, jadinya akan sia-siain ya. Baik. Langsung aja masuk ke materi yang pertama, pengertian akuntansi. Jadi akuntansi itu suatu bahasa yang sering disebut oleh perusahaan. Bahasanya itu bisnis. Karena perusahaan itu sering menyebut akuntansi itu suatu bisnis ya. Akuntansi dapat memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, kualitas informasi. Kualitas informasi itu harus memenuhi manfaat, tujuan kualitas. Ada 7 kualitas informasi ya. Mungkin ada yang tahu. Yang pertama itu relevan dari kualitas informasi. Ada yang tahu relevan itu apa dalam informasi? Relevan. Ya. Jadi relevan itu suatu informasi yang harus diubah dalam maksud penggunaannya. Ya, bagus. Relevan itu informasi yang dapat menghubungkan penggunanya agar cepat tanggap dalam memberi informasi. Yang kedua, netral. Netral itu informasi yang harus dimengerti oleh pemakainya dengan istilah yang disesuaikan dengan pengertian para pemakai akuntansi itu. Yang ketiga, kualitas informasi dapat dimengerti. Jadi, informasi itu harus dimengerti oleh perusahaan dan bentuknya dan cara pengelolaan itu harus dikuasai oleh suatu perusahaan. Yang keempat, tepat waktu. Tepat waktu dalam kualitas informasi itu informasi yang disampaikan harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kelima, daya uji. Jadi, daya uji itu untuk meningkatkan manfaat informasi yang diujikan kebenaran oleh para pengukur dalam perusahaan itu sendiri. Paham ya? Tadi ke 5 ya, berarti ke 6 sekarang. Yang ke 6 itu daya banding. Daya banding itu informasi yang bila dapat dibandingkan oleh laporan keuangan dari tahun sebelumnya hingga keuangan dari tahun sekarang. Yang ke-6, yang ke-7 lengkap dalam kualitas informasi. Jadi informasi keuangan dapat dikatakan lengkap jika memenuhi ke-6 kualitas informasi tersebut.
lanjutkan saja ya. Materi yang ketiga, pemakai informasi akuntansi. Mungkin ada yang tahu ada dua pemakai informasi akuntansi. Ada yang tahu? Oke, Bapak jelasin ya. Pemakai informasi akuntansi itu ada dua, pemakai intern dan pemakai ekstern. Jadi pemakai intern itu pemakai yang biasanya dipimpin oleh perusahaan ataupun manajer perusahaan. Sedangkan pihak intern itu pemakai informasi itu semacam pemilik, investor maupun kreditor maupun masuk. Mungkin sebelum Bapak lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada ditanyakan? Saya Pak. Oh iya, Pak Putri, silakan. Seperti yang dibahas sama Bapak dalam penggunaan akuntansi itu pasti ada keuntungannya. Ya. Keuntungannya seperti apa ya Pak? Baik, Bapak akan jelaskan. Keuntungannya itu dalam akuntansi informasi itu keuntungan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keefisienan maupun kontrol keuangan dalam perusahaan itu sendiri, dan juga dapat meningkatkan akuntabilitas informasi keuangan, data tepat maupun akurat. Paham? Lanjut ya. Lalu profesi akuntan. Profesi akuntan itu ada 4. Yang pertama, akuntan intern. Yang kedua, akuntan publik. Ketiga, akuntan pemerintah. Keempat, akuntan pendidik. Jadi, akuntan intern itu akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan ya. Yang kedua, akuntansi publik. Jadi akuntansi itu suatu akuntansi yang bekerja secara independen guna untuk menjalankan fungsi audit perusahaan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini akuntan yang bekerja di departemen sebagai pegawai pemerintah misalnya. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan itu tugasnya mengajarkan atau mengembangkan disiplin ilmu dalam akuntansi tersebut. Paham? Paham. Lalu materi terakhir ini ya, bidang akuntansi. Bidang akuntansi itu ada 9. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Mungkin bisa dibaca ya yang di PPT yang Bapak kirim di grup tadi. Sudah dipahami? Bidang-bidang akuntansi ada 9 tadi ya. Mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ditanyakan mungkin bidang akuntansi yang belum paham bisa ditanyakan. Ditanyakan bidang akuntansi. Tidak Pak. Gak ada ya? Iya Pak. Oke. Yang sebelah kanan ada yang tanyakan? Dari awal hingga akhir materi tadi ada yang tanyakan? Boleh? Gak ada ya? Jika gak ada, Bapak akan bertanya ya.
kalian sendiri ya. Tuh pertanyaannya, menurut kalian itu sistem akuntansi itu bisa tidak untuk mengambil suatu keputusan dan perusahaan? Oh ya, silakan. Anggita. Saya Pak, sistem ini bisa memberikan sebagai pengambilan suatu keputusan. Ya. Kata Anggita tadi kan bisa untuk mengambil suatu keputusan. Alasan itu kenapa alasannya? Jadi karena sistem akuntansi yang baik ini dapat memberikan informasi keuangan yang akurat dan relevan yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam mengembangkan kehidupan mereka yang hidup, Pak. Nah, kayak selain itu juga pengambil keputusan ini harus menyadari bahwa sistem akuntansi hanya menyediakan informasi dan hanya satu-satunya faktor dalam pengambilan keputusan ini. Jadi itu bisa Pak, tapi karena itu bukan satu-satunya gitu Pak. Oh ya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Gak ada ya? Baik, langsung aja kita buat kelompok ya untuk diskusi ya. Bapak berikan soalnya. Dibikin dua kelompok aja ya. Yang sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Jadi pertanyaannya itu, memakai akuntansi yang digolongkan dapat dibagi menjadi dua yang Bapak jelaskan tadi, yang inter dan exter. Coba jelaskan apa itu yang inter dan exter dan alasannya mengapa mereka memerlukan informasi akuntansi. Jadi yang kelompok 1 ini menjelaskan pihak inter, yang kelompok 2 menjelaskan exter. Boleh langsung gabung? Ya Pak. Di kelompoknya. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ini nanti dijelaskan di depan atau berdiri di sini Pak? Oh, ntar perlakuan dari kelompoknya udah sendiri aja. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ayo, itu yang belakang gabung cepat. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Diangkat yang posisinya di sini. Ya Pak. Ayo, kelompok 1. Ya. Didiskusiin santai. Iya Pak. Ini lagi diskusi. Ayo, yang benar waktunya dulu. Jika nggak ada yang tanyain aja jika nggak apa-apa. Tanya di bawah. Jika nggak paham ditanya nggak apa-apa. Ya Pak. Gimana kelompok sini? Ada yang tanya? Paham? Diskusi ya. Gimana? Belum Pak. Cari Pak. Diskusi ya. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Gimana? Belum Pak. Sudah kali diskusi. Bapak 2 sudah? Sudah? Belum Pak. Ini cari. Langsung aja Pak, ini udah Pak. Oh ya, langsung aja kalau Pak. Bapak 1. Jelaskan aja berdiri. Kayak tadi. Jadi pihak intel itu dalam pembahasannya melalui pihak yang terkait dengan operasi internal sebuah perusahaan seperti manajer, karyawan, dan direksi perusahaan. Mereka itu memerlukan informasi akuntansi untuk mengambil suatu keputusan penting terkait dengan kegiatan operasional dan sistem internal perusahaan tersebut. Karena pada pihak intel
sekitar ini memerlukan informasi akuntansi untuk mengelola bisnis dan membuat keputusan yang tepat terkait keuangan perusahaan. Itu Pak. Baik. Gimana nomor 2? Yang setelahnya? Gimana? Ada yang sini Pak? Saya menjaga diskusi mengenai karena eksternal itu memerlukan informasi untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan sebelum ada investasi atau efektif Pak. Nah, eksternal ini memerlukan informasi keuangan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan menggunakan penawaran saham. Nah, dari tadi yang memerlukan informasi keuangan menentukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan menggunakan bunga pinjaman. Bagus sekali. Dari jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 baik sekali. Berarti sudah paham semua ya? Baik. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi dari awal sampai akhir ini. Kesimpulannya itu, akuntansi itu suatu proses mengidentifikasi, pengukuran serta pelaporan informasi ya, dan penampilan mengambil keputusannya itu jelas dan tegas oleh perusahaan dalam satu informasi. Ya. Bapak kasih tugas ya sebelum materi berakhir. Tugas itu merangkum tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi minggu depan kita belajar tentang dasar akuntansi, langsung Bapak jelaskan. Baik, Pak. Ada yang tanya lagi kan? Baik, Pak. Baik. Bapak tutup ya. Iya. Jika pembelajaran dari alur yang tadi Bapak dalam menyampaikan ada yang kesalahan atau